Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Ostian dengan NIM 22070161112. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penemuan saya tentang inteligensi dan penalaran pada lansia. Lansia adalah individu yang berada di kelompok umur 60 tahun sampai pada kematiannya. Dengan seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah penuaan di Indonesia, maka semakin menaiknya permasalahan berupa penyakit pada lansia, seperti mudah lupa, proses berpikir yang tidak teratur, turunnya kemampuan akan konsentrasi, bahkan juga bisa halusinasi. Selain itu juga cara berbicaranya akan melantur atau susah untuk berbicara, yang hal ini akan mengganggu aktivitas sosialnya. Jika kita berbicara pada lansia di Asia Tenggara ini, penduduk yang berusia di atas 60 tahun itu terhitung mencapai 142 juta penduduk yang akan diperkirakan mencapai 3 kali lebih cepat di tahun 2050, dan menurut WHO di tahun 2012 rata-rata harapan hidup usia yang berada di Asia Tenggara hanya mencapai 70 tahun. Dan jika kita mengerucutkan lagi, lebih mengerucutkan ke Indonesia, maka Indonesia itu juga salah satu negara ASEAN yang mengalami penuaan lansia yang cepat atau terbilang sangat cepat. Terlihat dari sebanyak 11,75% pada tahun 2023, di mana persenan tersebut itu lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 10,48%. Saat terjadi penuaan pada otak, adanya penurunan jumlah neuron. Neuron ini adalah yang membawa informasi dari sel reseptor sensorik yang terletak di seluruh tubuh, seperti mata, telinga, dan kulit, ke otak untuk diproses secara bertahap. Nah, dari jumlah neuron ini, dia menurun yang meliputi area gyrus temporal superior. Jadi, area gyrus temporal superior ini adalah area yang paling cepat menghilangkan neuron ini. Dan juga area gyrus atau gyrus temporal superior itu adalah hal yang memperkuat ingatan visual, memproses input indera, dan juga memahami bahasa. Selain itu juga dari temporal superior ini adalah menyimpan ingatan baru, emosi, dan juga mengambil kesimpulan atau arti. Selain itu juga jumlah neuron ini akan meliputi, penurunannya akan meliputi gyrus presentralis, yaitu pusat pengontrolan gerakan volunteer, gerakan tubuh yang disadari dan diinginkan, dan juga area striata, yaitu area penglihatan primer atau area visual primer. Nah, secara patologis, penurunan jumlah neuron cholinergic atau neuron cholinergic ini mempersarafi otot voluntar dari sistem somatik dan dijumpai pula dalam sistem saraf pusat yang akan nantinya berkurang neurotransmitter acetylcholine yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan dan aktivitas tubuh sehari-hari yang tanpa tindak balas pada tubuh, sehingga menimbulkan gangguan kognitif pada perilaku. Otak adalah organ tubuh yang saling berhubungan. Sistem pengaturan tubuh yang pusat pada kognitif menjadikan salah satu organ tubuh yang dengan mudahnya mengalami degeneratif. Menaiknya populasi lansia maka akan menimbulkan masalah penyakit yang beragam untuk usia lanjut. Padahal, fungsi kognitif untuk memilah, mengolah, menerima, menyimpan, dan menerima ulang masukan-masukan sensorik secara baik yang terdiri dari memperhatikan, atensi, selanjutnya ada mengingat, memori, berkomunikasi atau bahasa, bergerak atau motorik, dan juga melakukan sesuatu atau menjalankan keputusan atau eksekutif. Dan dari sini kita lihat bahwa betapa pentingnya fungsi kognitif, dan apabila terdapat penyakit yang mempengaruhi kognitif dan tidak dapat diatasi, maka akan menjadi suatu masalah besar, karena penurunan tersebut akan berdampak pada konsentrasi dan juga berdampak pada inkoherennya, yaitu berpikiran struktur dan juga persepsi yang terganggu, serta disorientasi, waktu, tempat, orang, dan daya ingat.
Mungkin kalau kita berbicara disorientasi itu seperti lansia memang lupa siapa orang-orang di lingkungannya, atau dia lupa tempat berasal dari mana, rumahnya di mana, itu akan lupa seperti itu. Gangguan kognitif ini merupakan masalah pada kesehatan pada kesehatan lansia yang hampir atau semua lansia ini akan mengalami gangguan ini. Salah satunya itu bisa terjadi adalah demensia pada orang yang lanjut usia dan masih menjadi masalah sosial akan kesehatan. Akan menjadi masalah serius jika penyakit ini membuat lansia yang tidak bisa hidup mandiri dan beresiko terkena demensia yang berakibat menjadi perilaku yang berkegangguan dan kualitas hidup yang kurang. Tetapi masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa penurunan kognitif adalah hal yang tidak berarti dan terabaikan saja. Padahal penurunan kognitif pada lansia itu akan mengubah dampak hidupnya seperti itu. Selanjutnya, penurunan intelektual itu tidak bisa dihindarkan, yang pastinya ya. Yang termasuk pada faktor penurunan intelektual, faktor-faktornya itu seperti dari penyakitnya, dan juga mungkin dari dia tidak melakukan aktivitas otak, dan dia terbiasa akan cemas atau depresi. Yang timbul depresi ini itu bisa disebabkan oleh gangguan perasaan atau mood yang biasanya itu sekitar 2 minggu, yang seperti keluhan-keluhan vegetatif seperti susah tidur, kurang konsentrasi, hilangnya nafsu makan, gelisah atau jengkel, sampai keinginan untuk bunuh diri. Nah, terdapat nih faktor-faktor penyakit yang bisa menurunkan kualitas kognitif. Mungkin bukan penyakit, tapi faktor-faktor yang mungkin yang tidak bisa kita kontrol sampai yang bisa kita kontrol. Mungkin dari penyakitnya sendiri itu seperti penyakit sistem saraf atau diabetes mellitus. Nah, yang pertamanya adalah jenis kelamin. Perempuan lansia memiliki kemungkinan terburuk yang besar pada gangguan intelektualnya daripada laki-laki. Mengapa? Karena pada perempuan ini adanya penurunan hormon estrogen pada perempuan menopause. Maka resiko terkena neurodegeneratif itu meningkat, sebab hormon ini sangat berperan pada fungsi otak. Yang kedua, itu adalah kesehatan fisik. Akan menjadi umum jika lansia itu kekurangan akan daya tubuh dari pengaruh luar yang akan sangat rentan terkena penyakit yang menyebabkan penurunan kualitas inteligensi. Penyakit yang berhubungan dengan penuaan ini antara lain rematik, hipertensi, jantung koroner, diabetes mellitus, dan asma. Yang ini mengganggu pada psikisnya. Yang tiga itu usia. Individu, khususnya lansia itu jika mengalami naiknya usia, maka semakin menurun juga atau bahkan pada kondisi memburuk pada kualitas intelektualnya. Seperti ia lupa menaruh barang, lupa akan seorang terdekatnya, dan juga lupa apa yang diucapnya. Yang keempat itu adalah hubungan pekerjaan. Seseorang tidak bekerja, maka otaknya akan tidak aktif. Maksudnya bekerja di sini adalah ketika otaknya itu sering digunakan pada sehari-harinya. Nah, sel-sel pada otak yang tidak aktif ini, yang tidak dipakai untuk kerja atau berpikir, ini akan rusak dan akan mengalami kemunduran intelektualnya. Sebaliknya, jika lansia yang terus selalu memakai otaknya untuk selalu berpikir dan bekerja, meskipun untuk yang ringan-ringan saja, misalnya ada lansia yang tidak ingin merepotkan anaknya sehingga ia bisa hidup mandiri. Ya, dan itu juga bisa menjadikan lansia yang mandiri tanpa harus keterlibatan orang terdekatnya. Misal kalau kita lihat di pasar, contohnya tuh kalau ada orang yang di pasar, biasanya kan yang jual itu adalah orang-orang tua atau lansia yang mungkin umurnya tuh 60 tahun, 60 tahun atau 70 tahun ke atas. Dan itu mereka masih sehat bugar, bisa dibilang. Mereka masih sehat bugar, mereka juga cepat untuk mungkin memberikan kembalian atau semacamnya. Nah, makanya
pekerjaan itu tuh sangat mempengaruhi pada penurunan atau tidaknya pada kognisi. Dan yang kelima adalah kualitas hidup. Runtutan berpikir lansia atau cara berpikir lansia itu akan memperlihatkan kualitas hidupnya. Yang pertama, individu akan lansia yang tidak memiliki kualitas hidup yang baik, tidak memiliki pikiran yang kuat, mereka tidak berguna, rendah diri, selalu merasa bersalah pada diri sendiri. Ini adalah lansia yang merasakan bahwa di usia senja ini mereka itu merasakan sudah tidak berguna. Mereka tuh hanya menyusahkan orang-orang terdekat. Padahal sebenarnya tidak juga jika dia berusaha untuk selalu sehat, selalu fit, selalu bugar, selalu berpikir yang ringan-ringan saja. Selanjutnya adalah lansia itu selalu pesimis lansia itu akan pesimis akan jalan yang dihadapinya dan berakhir menjadi buruk dan hilangnya kepercayaan dirinya. Yang ketiga yaitu kurang motivasi dalam hidupnya, selalu minta bantuan orang lain dan selalu melihat semuanya akan gagal dan akan sia-sia jika dia berusaha. Ini adalah tipe lansia yang dia ini terlalu pesimis dalam hidupnya. Lansia ini mereka malas untuk berusaha karena mereka rasa bahwa di usia senja ini jika ia tetap berusaha ya sama saja hasilnya tetap nil gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Yang selanjutnya itu mereka membesarkan masalah. Yang selanjutnya proses berpikir lambat dan juga kurangnya motivasi dari keluarga. Memang sangat banyak sekali faktor-faktor penurunan dari fungsi kognitif pada lansia. Tapi tentu saja sangat bisa untuk menunda atau menghambat penurunan pada fungsi otaknya yang setidaknya dia itu bisa mempertahankan kebugaran otaknya. Nah, untuk menanganinya atau mempertahankannya, setidaknya mungkin memperhambat penurunan kualitas pada kognitifnya, itu ada beberapa cara. Seperti yang pertama adalah senam revitalisasi otak. Nah, latihan ini seperti biasa pada umumnya, ya seperti mungkin senam dan semacamnya gitu. Nah, latihan ini adalah penyelesaian antara kemampuan motorik, pernafasan, dan inti berpikirnya, seperti imajinasi dan memori. Nah, gerakan-gerakan senam ini itu akan memberikan rangsangan untuk otak dan nantinya mampu meningkatkan aspek kognitifnya, seperti kecermatan, konsentrasi, kecepatan, impresi, belajar, memori, produktivitas, dan juga pemecah masalahnya. Seperti juga meningkatkan daya ingat dan juga yang lain-lain. Inti dari semua ini untuk selalu mempertahankan kinerja kognitif lansia itu harus dilakukan juga senam. Salah satu contohnya itu adalah revitalisasi otak. Nah, terdapat juga cara alternatifnya yang ditujukan untuk otak tetap bekerja secara fisiologis, itu seperti bermain permainan yang memakai pola pikir seperti teka-teki silang dan semacamnya. Dan dengan catatan bahwa rangsangan pada otak ini harus tepat sehingga otak dapat berfungsi, mempertahankan fungsi otak dan mencegah terjadinya penurunan struktur. Selanjutnya adalah olahraga atau aktivitas fisik. Ini juga menjadikan salah satu hal yang terpenting dalam memperhambat penurunan kualitas fungsi kognitif. Nah, ini dengan cara mungkin menjaga kebugarannya, menyehatkan fisiknya, dan juga biasanya lansia yang sedang mengalami masalah kesehatannya itu juga seperti degeneratif pada organ-organ tubuhnya, seperti mungkin mereka penurunan pada jantung, ginjal, mata, ataupun kognitifnya, mereka akan melakukan olahraga. Tetapi juga perlu ditinjau atau diperhatikan bahwa melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu bisa
diperhatikan mungkin beratnya atau mungkin waktunya, karena kan memang lansia juga tidak sekuat itu, tetapi memang olahraga itu wajib untuk lansia agar menjaga kualitas kognitifnya. Tinggal bagaimana mereka bisa untuk uh, menyeimbangi olahraganya yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah peran orang terdekat. Nah, memang senam revitalisasi otak dan juga aktivitas fisik yang sudah saya jelaskan itu penting, sangat penting. Tetapi tetap semua manusia itu membutuhkan yang namanya support system. Lansia itu juga sudah di masa penghujung waktunya, yang bisa dibilang jika dari pasangan hidupnya sudah tidak ada, atau mungkin beberapa teman yang antara lain ia lupa temannya siapa, yang dari muda dulu selalu berteman, karena memang lansia ini ia sudah mungkin lupa anggapannya, dan juga mungkin teman-temannya sudah tidak ada lagi, maka memang peran orang terdekat seperti mungkin dari keluarganya gitu, entah mungkin dari keluarga inti atau mungkin dari keluarga dari anaknya atau mungkin keluarga dari bapak atau ibunya gitu bagi lansia ini. Ini sangat penting juga bahwa peran orang terdekat ini juga menjadi uh, salah satu hal yang terpenting untuk menangani penurunan kognitif. Nah, faktor pendukung ini bisa disebut dengan dekat dengan keluarganya atau dibantu oleh pembantu atau perawat, agar lansia ini mungkin mempunyai teman ngobrol, dia itu bisa percaya akan bahwa hidupnya itu tidak bergantungi, hidupnya itu tidak sia-sia, hidupnya tidak menyusahkan gitu. Jadi intinya tuh lansia ini dibina untuk kepercayaannya itu bisa baik gitu. Mereka juga memiliki perasaan terbuka untuk pencegahan risiko penurunan fungsi kognitif agar adanya keterbukaan. Maka dari itu akan timbulnya rasa keamanan dari lansia. Baik, cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara, dalam pengucapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.